Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kantor Kesatuan Kerja atau Satker Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Kalimantan I didatangi petugas KPK. Dua SPBU di Balikpapan tidak diperbolehkan menjual BBM kepada kendaraan roda 4. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya. Proses pengerjaan jalan terowongan di Samarinda hingga kini baru mencapai 19%, sedang target selesainya akhir 2024. Pengerjaan jalan terowongan di kawasan Sungai Dama, Samarinda ini masih berlangsung hingga Rabu siang. Jalan terowongan dibangun untuk mengurai kemacetan di kawasan Gunung Manggah. Sedangkan terowongan dibangun untuk menghubungkan Jalan Kakap dan Sultan Alimuddin. Pimpinan proyek Danang Hadiat Moko menyatakan, proyek tersebut mulai dikerjakan akhir tahun 2022. Saat ini terowongan yang sudah dikerjakan panjangnya 55 meter dari total 400 meter. Pimpinan proyek menegaskan pengerjaan proyek dimulai setelah dilakukan penelitian mendalam. Proyek ini dimulai akhir tahun 2022 dan saat ini sudah berjalan sekitar 300 hari dengan progres 19%. Dan panjang pekerjaan tunnel yang sudah dilaksanakan adalah panjang 55 meter. Jadi proyek ini diharapkan akan selesai di akhir tahun 2024. Pak, untuk proyek sendiri terowongan ini menghubungkan antara mana dan mana, Pak? Bisa dijelaskan? Baik, untuk proyek ini dibangun untuk memecah arus yang terjadi di Gunung Manggah, itu menghubungkan antara Jalan Alimuddin dengan Jalan Kakap. Pak, lebar terowongan ini rencananya berapa, Pak? Untuk lebar terowongannya sendiri secara desain adalah 11 meter dengan lebar badan jalan 9 meter dan bahu kanan kiri 1 meter 1 meter. Oh. Antirnya ini 2 lajur nanti, Pak, ya? 2 lajur. 2 lajur, tapi, ya? Secara desain untuk satu arah. Proyek yang digulirkan pemerintah kota itu diperkirakan selesai akhir tahun 2024 dengan menelan anggaran 395 miliar rupiah. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Non formal bagi personel stakeholder yang menjadi Pembahasan perubahan iklim ini disampaikan BMKG pada kegiatan Sekolah Lapang Penerbangan di Tarakan. Pembahasan tersebut semakin mendalam karena dihadiri berbagai instansi pemerintah dan dunia usaha. untuk menyelenggarakan SLB yang pertama kali ini. Kepala BMKG Tarakan Muhammad Sulam Hilmi menyatakan, sekarang pelaku usaha penerbangan harus mewaspadai pergerakan awan cumulonimbus. Itu karena awan tersebut mampu menimbulkan turbulensi atau perubahan cepat pada aliran udara dan sangat membahayakan keselamatan penerbangan. Ya, dapat dengan Bapak, silakan. Yang sama-sama kita adalah adanya pertumbuhan awan-awan cumulonimbus ya, di mana awan ini mempunyai muatan positif negatif ya, yang bisa mengakibatkan adanya turbulensi. Nah, turbulensi ini harus dihindari di dunia penerbangan. Jadi dihindari ya. Jadi makanya kalau kita upayakan sebelum terbang ya, para pelaku penerbangan sudah bisa mengakses dulu informasi yang kita rilis ya. Nah, termasuk misalnya di sebelah mana pertumbuhan awan-awan cumulonimbus itu ya, itu yang harus dihindari. Ini menunjukkan sebenarnya bahwa Wali Kota Tarakan menyatakan pemahaman tentang perubahan cuaca harus dikuasai pelaku usaha.
Agar informasi yang didapat benar-benar akurat, maka mereka harus berkomunikasi dengan BMKG. Lagi-lagi nasib kita ini, nasib banyak orang dalam pesawat itu sangat tergantung dengan cuaca. Dan cuaca itu informasinya ya satu-satunya yang bisa dipercaya adalah dari BMKG. Nah, oleh karena itu saya kira apa yang dilakukan oleh BMKG khususnya pada malam hari dan yang sebelum-sebelumnya, tidak hanya ini yang saya lihat, banyak hal yang sudah dikerjasamakan dengan BMKG khususnya dengan Pemkot ini. Seperti kemarin kita minta prediksi cuaca dari BMKG untuk menanam bawang gitu ya, dan itu berhasil karena memang cuaca itu juga sangat menentukan terhadap lingkungan untuk tumbuhnya seperti bawang itu. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Meski pembahasannya cukup menarik, namun sekolah lapang penerbangan ini hanya berlangsung 1 hari. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Satu mohon maaf, kemudian ada rekan-rekan media serta Puluhan pegawai di lingkungan pemerintah Kota Tarakan mengikuti bakti sosial donor darah Rabu siang. Bakti sosial yang digelar untuk memperingati hari jadi ke-52 Korpri ditargetkan menghimpun hingga 100 kantung darah. Panitia menyebut ada 2 alasan sehingga donor darah ini digelar. Pertama adalah bentuk kepedulian anggota Korpri terhadap pasien yang membutuhkan darah. Sedangkan alasan kedua adalah untuk kesehatan pegawai yang mendonorkan darahnya. Selain menumbuhkan rasa empati, rasa kemanusiaan sesama anggota Korpri sebagai bentuk kepedulian karena menyumbangkan darah adalah bentuk, karena darah ini kan tidak salah satu komponen yang tidak bisa digantikan. Jadi ini donor darah memang tidak bisa digantikan komponen lain. Jadi dengan menyumbang darah ini bisa menyelamatkan nyawa orang lain yang membutuhkan. Kedua, dengan adanya donor darah ini berarti kita bisa donor darah berarti anggota ASN, anggota Korpri ini sehat. Kalau sehat tentunya akan kinerjanya bisa lebih baik lagi diharapkan seperti itu. Terwujudnya Tarakan sebagai kota maju dan sejahtera melalui Smart City yang merupakan visi kita. Peringatan Hari Korpri ini diawali dengan upacara bendera di halaman rumah jabatan wali kota. Acara tersebut diikuti perwakilan masing-masing dinas dan kantor di Tarakan. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri, selamat pagi dan selamat beraktivitas.